Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia. Saya sebagai panitia yang akan membacakan tata tertib sidang pada tanggal 14 Maret 2022. Sidang dengan nomor register perkara 003 garis miring PID B garis miring 2022 garis miring PNGLH. Majelis Hakim segera memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tata tertib sidang. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya saat majelis hukum memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan harus duduk sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan menjaga ketertiban sidang. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada persidangan. Dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa wajib untuk menitipkan kepada petugas. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dalam dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan. Mohon diperhatikan. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Maret, perkara pidana nomor 7 tahun 2022 dibuka. Saudara penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa. Saudara terdakwa, sudah tahu apa sebab dipanggil kemarin? Iya, tahu yang mulia. Apakah saudara terdakwa sekarang dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah baik yang mulia. Benarkah nama saudara seperti ini? Nama Ahmad Khairuddin, tanggal lahir 13 Juli 1945, alamat Kampung Bulakan, agama Islam, pekerjaan buruh, warga negara Indonesia. Iya benar yang mulia. Apakah saudara terdakwa benar melakukan perbuatan merampok di kediaman Siti Nurmina? Iya benar yang mulia. Saya persilakan saudara penuntut umum untuk bertanya kepada saudara terdakwa. Terima kasih yang mulia atau Pak Ketua atas kesempatan yang Anda berikan kepada kami, saudara terdakwa, pada tanggal 7 hari Senin bulan Maret 2002, tepatnya pada pukul 2 dini hari Anda berada di kediaman Mutmainah di Jalan Serang Jaya Menteng 104. Iya benar. Apakah waktu itu Anda sedang melakukan aksi perampokan di kediaman Siti Mutmainah? Benar. Apakah Anda merencanakan aksi perampokan ini dengan atau tanpa bantuan dari rekan Anda? Tidak, saya tidak diri. Apakah Anda berniat untuk mencoba melakukan aksi pembunuhan terhadap Siti Mutmainah? Tidak. Terima kasih yang mulia dan Pak Ketua atas kesempatan yang Anda berikan kepada kami. Sekarang diberi kesempatan waktu kepada saudara penuntut umum untuk membaca surat dakwaan. Menurut perbuatan saudara terdakwa, maka saudara terdakwa akan diancam dengan pasal 365 KUHP 1 diancam dengan pidana 9 tahun pencurian yang didahului serta diikut pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Apakah saudara terdakwa mengerti akan si surat dakwaan tersebut? Iya mengerti yang mulia. Sekarang sidang ditutup, maka sidang berikutnya kewajiban saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa penasihat hukum bersedia menyampaikan ekspresinya? Baik, minggu depan kami akan menyampaikan eksepsi di tempat sidang.
Minggu depan acara sidang penasihat hukum akan membaca surat ekspresinya. Maka dengan upaya saudara menuntut umum untuk menjadi sebagai undangan. Sidang hari ini ditutup. Hadirin dimohon berdiri karena majelis hakim akan meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya sebagai panitia, saya akan membacakan tata tertib sidang pada tanggal 15 Maret 2022. Sidang dengan nomor register perkara 003 garis miring PID B garis miring 2022 garis miring PNGLH. Majelis hakim segera memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tata tertib sidang. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan harus duduk sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan menjaga ketertiban sidang. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok, atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada persidangan, dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa wajib untuk menitipkan kepada petugas siapapun yang tidak bersikap sesuai dan tidak menaati tata tertib bersidang dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dan dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 7 atas nama terdakwa Ahmad Khairudin dinyatakan dibuka. Apakah saudara terdakwa sekarang dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, yang mulia. Sesuai dengan penundaan sidang minggu lalu, bahwa agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban atau tanggapan penasihat hukum atas penuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Apakah penasihat hukum sudah siap dengan jawaban atau tanggapan? Ya, saya siap, yang mulia hukum ketua. Baik, silakan Anda sampaikan eksepsi Anda sebagai penasihat hukum. Terima kasih yang mulia Hakim Ketua. Baik, saya akan menyampaikan ekspresi terkait dengan tuntutan yang diancamkan oleh penuntut umum. Saya atas nama penasihat hukum dari saudara Ahmad Khairudin berkeberatan dengan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum yang pertama, bahwa terdakwa akan dipidana paling lama 9 tahun dengan tuduhan pencurian yang didahului serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kenyataan saudara terdakwa tidak sempat untuk melarikan diri atau menguasai barang yang dicuri, dikarenakan terdakwa telah tertangkap basah oleh pemilik rumah. Yang kedua, tentang percobaan pembunuhan diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksananya. Namun kenyataannya terdakwa tidak ada niat sedikit pun untuk melukai korban. Jika sesuatu dikatakan percobaan, harus didasarkan oleh niat atau kesengajaan. Terdakwa hanya berusaha untuk melarikan diri ketika tertangkap basah oleh pemilik kediaman. Untuk mencoba berusaha untuk melarikan diri ketika menghentikan korban, terdakwa menodongkan pisau kepada korban. Kemudian korban berusaha melawan dan akhirnya pisau menancap ke ulu. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Apakah ada yang Anda sampaikan, saudara penuntut umum? Ya, yang mulia,
Kami mendatangkan saksi atas kejadian tersebut, Ibu Siti Mutmainah dalam perkara tersebut. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, siap. Yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Siti Mutmainah, tempat tanggal lahir 1 Agustus 1987. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pedagang, kebangsaan Indonesia. Ya, benar. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan, menuntut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia disumpah atau berjanji. Saya bersumpah akan menyatakan yang sebenarnya. Apakah Anda kenal dengan terdakwa? Apakah Anda yakin bahwa terdakwa telah merampok rumah Anda? Ya, saya yakin. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Yang mulia, baik saudara saksi, apakah ada saksi lain yang ada pada saat kejadian berlangsung? Tidak ada. Saya sendiri, suami saya dan anak saya pergi keluar kota. Dari tidak pernyataan saksi sudah jelas bahwa perampokan yang dilakukan terdakwa direncanakan. Terdakwa pasti telah menguasai keluarga korban sebelumnya untuk melancarkan aksinya. Mengingat terdakwa adalah tetangga korban sendiri, jadi sangat mudah untuk mendapatkan informasi mengenai keluarga korban bahwa pada tanggal 7 hari Senin bulan Maret 2002, tepatnya pada pukul 2 dini hari, Anda berada di kediaman Siti Mutmainah di Jalan Sodang Raya 204. Baiklah, penuntut umum, terima kasih. Untuk penasihat hukum, apakah Anda ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ya, yang mulia, hakim ketua, baik, pertanyaan untuk saudara saksi adalah apakah ada barang dari rumah Anda yang berhasil dibawa oleh terdakwa? Ya, ada sejumlah barang perhiasan yang ada di rumah saya. Baiklah, berarti Anda lah orang yang menelpon kepolisian untuk datang ke kediaman Anda untuk menangkap si pencuri. Ya, benar. Kalau begitu, Anda sebenarnya sudah sadar bahwa di rumah Anda ada perampok sehingga Anda sempat untuk menelpon polisi. Benar begitu? Ya, benar begitu. Baik, sudah cukup yang mulia hakim ketua. Baiklah, untuk sementara saya persilakan penuntut umum dan penasihat umum untuk menyiapkan sanggahan antara kedua belah pihak. Yang mulia, diizinkan pada sidang berikutnya untuk mempersiapkan saksi untuk bersaksi saksi kembali. Baik, apakah dari pihak penasihat hukum setuju? Ya, yang mulia. Baik, sidang hari ini ditutup dan dilanjutkan besok. Hadirin dimohon berdiri karena majelis hakim akan meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia. Saya sebagai panitia. Saya akan membacakan tata tertib sidang pada tanggal 16 Maret 2022. Sidang dengan nomor register perkara 003-PID-B-2022-PNGLH. Majelis Hakim segera memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, dengan ini sidang saya nyatakan dibuka. Baiklah, saya persilakan untuk penuntut umum menanyakan kepada saksi terlebih dahulu. Terima kasih hakim ketua. Baiklah saudara saksi, apakah Anda dicoba untuk menghentikan terdakwa ketika ia sedang melakukan perampokan di rumah Anda? Ya, saya mencoba menghentikan dengan
menemukan pisau yang dibawa. Jika tindakan perampokan dan percobaan pembunuhan tidak direncanakan sebelumnya, kenapa terdakwa membawa pisau ketika merampok? Pasti hal itu dijadikan langkah berjaga-jaga. Ada yang menggagalkan rencananya. Terima kasih penuntut umum. Saya persilakan penasihat hukum untuk berbicara. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, yang pertama saya bertanya kepada terdakwa, apakah Anda berencana untuk melakukan perampokan sekaligus pembunuhan terhadap kediaman sekaligus Ibu Mutmainah sendiri? Benar. Kemudian saya bertanya kepada saksi, kenapa Anda mencoba menghentikan terdakwa ketika merampok padahal Anda sudah menghubungi pihak kepolisian? Karena saya tahu karena dia mau menikahi saya dengan pisau. Anda sebagai orang dewasa seharusnya sudah tahu bahwa setiap perampok untuk menghasilkan aksinya pasti mereka akan membawa senjata berbahaya. Bukan lantas apa senjata yang Anda gunakan untuk melawan terdakwa? Balung kayu. Saudara saksi, dalam persoalan tersebut, siapakah yang mengawali untuk pukulan pertama? Yang hakim saya mengawali saya yang mengawali pukulan tersebut. Baiklah, silakan dilanjutkan saudara penasihat hukum. Berdasarkan pernyataan yang dinyatakan oleh saksi dan terdakwa, jelas bahwa niat yang dilakukan oleh terdakwa adalah perampokan. Namun, ketika hal itu telah diketahui oleh korban dan juga aparat yang berwenang, maka saya pikir itu bukanlah perampokan, namun percobaan perampokan. Mengingat tidak ada satupun barang yang berhasil dirampok oleh terdakwa. Kemudian yang kedua, menurut keterangan saksi, bahwa saksi menghentikan tindakan terdakwa dengan pukulan pertama itu sudah bisa dinilai siapa yang mendahului tindakan perkelahian. Seharusnya korban harus sabar menunggu sampai aparat polisi datang. Karena itu sudah tanggung jawab seorang polisi. Dengan adanya perbuatan korban yang demikian, korban bisa dinilai melakukan penghakiman sendiri, padahal korban tahu bahwa hal itu bisa membahayakannya. Korban mengingat tidak ada seorang pun di dalam rumah itu yang bisa membantu korban, sehingga korban tertusuk seperti itu yang oleh hakim ketua. Baiklah, terima kasih penasihat hukum. Berdasarkan atas bukti keterangan saksi, saya akan membuat surat putusan. Maka dari itu sidang sementara saya tutup. Hadirin dimohon berdiri karena majelis hakim akan meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor register perkara 003-PID-B-2022-PNGLH. Majelis hakim segera memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, saya akan membacakan putusan. Berdasarkan pertimbangan hakim yang didasarkan pada bukti yang ada, hakim memutuskan bahwa saudara Ahmad Khairuddin dinyatakan bersalah dan akan dihukum selama 10 tahun dan denda 220 juta rupiah. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri karena majelis hakim akan meninggalkan ruangan.